56. Ibu Mai dan Diana baru saja membuka pintu mobil, tapi langsung bersembunyi di belakang punggung Jensen seraya menarik lengan baju Jensen. Ibu Mai berbisik. Jensen, orang-orang ini sangat galak. Jika mereka memukul, kamu harus menghalau mereka di depanku. Jensen terdiam tidak berkata apa-apa. Ia melihat para gangster galak itu lagi dan berkata, "Apa kita tidak bisa berbicara baik-baik? Kenapa kalian mengepung keluargaku? Tenang saja. Kami punya alasan yang bagus." Pria yang berbicara dengan santai seraya tersenyum itu bernama Kakak Ivan. Ia melihat Jensen dari atas hingga ke bawah dan tahu kalau Jensen adalah orang kaya. Ia pun dengan dingin berkata, "Wanita ini menabrak seseorang. Saudaraku ditabrak sehingga kakinya patah. Menurutmu bagaimana menyelesaikan kasus ini? Ku bilang padamu, jika kamu tidak memberikan kompensasi yang bagus, masalah ini tidak akan selesai." Jensen melihat ke arah pemuda yang tergeletak di tanah. Tampak seluruh tubuh pemuda itu bersimbah darah. Ia terbaring di atas tanah sambil merintih. Itu tampak seperti cedera yang serius. "Jensen, aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja." Ibu Mai tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ia paling takut menabrak orang sampai masuk ke penjara. Jadi, ia panik sekali. "Bu, jangan gugup." Jensen menghibur Ibu Mai, tapi ia sudah tahu kalau pemuda itu sebenarnya tidak kesakitan. Semua darah itu adalah darah babi. Kemungkinan mereka hanyalah penipu. Untuk masalah ini, kupikir aku harus melaporkannya ke polisi. Ucap Jensen dengan dingin. Mendengar kata melapor ke polisi, Kakak Jamal samar berkedip, lalu ia tiba-tiba marah. "Silakan kalau ingin lapor polisi. Tapi, beri 6 miliar sebagai kompensasinya dulu agar aku bisa mengantarkan saudaraku ke rumah sakit, lalu kamu ambil KTP-ku." Jensen tahu kalau hal semacam ini tidak boleh diterima begitu saja. Kalau tidak, begitu diantarkan ke rumah sakit, bukannya pemuda itu baik-baik saja, tapi ia akan berteriak kesakitan tiap hari dan diperiksa di bagian manapun ia merasa sakit. Itu adalah jurang maut baginya. "Bu, bukankah di dalam mobil ada dashcam?" Sebelumnya mereka bergegas masuk ke dalam mobil dan merampok dashcam-nya, ucap Diana. Jensen semakin yakin kalau ini adalah penipuan kecelakaan. Namun, orang-orang ini cukup berani juga. Mereka bahkan berani merajalela di siang bolong. "Kawan, aku pikir kita lupakan saja masalah ini. Jika masalahnya semakin besar, tidak akan ada pihak yang untung dari kasus ini," ucap Jensen dengan suara dingin. "Kamu mengancamku?" Kakak Ivan tersenyum keji. "Sombong sekali kamu. Ku beritahu padamu, Kakak Ivan adalah orang yang paling ditakuti. Kalau kamu melapor ke polisi, serahkan uang 5 juta yuan. Kalau kita selesaikan secara pribadi, beri kami 5 juta yuan dan kalian bisa pergi. Kalian benar-benar ingin bertarung, ya?" Mata Jensen diam-diam menjadi dingin. Sebelumnya ia melihat Diana dan lainnya yang begitu ketakutan, kemudian ia jadi berpikir untuk menenangkan diri. Namun, siapa yang tahu kalau orang yang begitu lembut bisa menjadi begitu kasar? "Bagaimana kalau aku bertarung denganmu? Ini adalah wilayah Sungai Utara. Mau orang berkulit putih atau hitam, semuanya ada. Aku takut padamu? Silakan lapor polisi. Kita lihat siapa yang akan kalah nanti." Kakak Ivan itu sangat arogan. Mereka membaur dengan gangster terdekat dan mereka sudah saling berhubungan dengan baik. Ditambah lagi, mereka sudah menyiapkan alasan yang masuk akal. "Baiklah. Kalau begitu biar aku lihat. Kalian tidak mencoba menipuku, kan?" Jensen mengeluarkan ponselnya, tapi saat ini sebuah mobil polisi sudah berhenti di sisi jalan, namun itu bukanlah mobil polisi lalu lintas, melainkan mobil polisi kantor polisi cabang. "Kamu?" Seorang pria parubaya memandang Jensen dengan heran. Pria itu adalah ketua Max yang menangkap buronan bersama Chandra di depan plaza waktu lalu. "Pas sekali kamu datang, Ketua Max." Jensen juga menceritakan keseluruhan kasus yang terjadi di sana. Setelah selesai bercerita, ia berkata lagi, "Menurutku kasus ini sebagian besar adalah kasus penipuan karena pemuda itu sama sekali tidak terluka." "Kok bisa ada kasus seperti ini?" Ketua Max mengerutkan alisnya yang panjang dan melihat Kakak Jamal. Kakak Ivan menebak kalau Ketua Max dan lainnya lewat sini,
tapi tak disangka pemuda ini ternyata mengenal polisi itu. Namun, mereka adalah korban dan tidak melanggar hukum, jadi mereka tidak takut sedikit pun. Yo, polisi dan sekelompoknya, saudara-saudaraku, mari kita berfoto dan kirim ke sosial media. Kita lihat seperti apa wajah orang kepolisian dan sekawanannya ini. HMPH, memukul orang sampai mati. Mereka pikir karena kenal beberapa polisi, mereka bisa menghindar dari hukum? Ini adalah masyarakat berhukum. Kakak Ivan berteriak dengan keras dan orang-orang di gengnya mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Ekspresi wajah Ketua Max sedikit berubah. Meskipun Jensen mengatakan kalau pemuda itu baik-baik saja, tapi pada akhirnya itu hanyalah kata-kata dari keluarga Jensen. Ia pun bertanya pada Diana untuk meminta dashcam mobil, tapi sayangnya sudah lama dirusak. Katakan, siapa yang menyuruh kalian ke sini? Saat ini tiba-tiba Jensen bertanya. Apa maksudmu? Tidak ada yang menyuruh kami ke sini. Kamu jangan berpikir untuk mengubah topik pembicaraan. Kakak Ivan mengedipkan matanya pelan, tapi ia masih memasang wajah sombongnya. Kamu benar-benar berpikir aku tidak melakukan sesuatu padamu? Jensen mencibir. Ia menunjuk ke tiang listrik yang jauh dan berkata. Kamu lihat itu? Di sana ada CCTV. Setelah mengatakan itu, Jensen melihat Ketua Max dan berkata, Ketua Max, apakah kamu bisa mendapatkan rekaman dari CCTV di sana? Ketua Max melihat CCTV yang ada di pinggir jalan itu lalu mengangguk. Itu adalah bukti. Aku bisa bertanya kepada polisi lalu lintas untuk mendapatkannya. Kakak Ivan dan lainnya jelas tidak menyangka kalau ada CCTV di dekat sana. Raut wajah mereka pun melunak. Ini hanya kesalahpahaman. Saudara-saudaraku, ayo jalan. Ucap kakak Ivan tergesa-gesa. Sekarang kamu ingin pergi? Sudah terlambat. Jensen menghentikan mereka. Katakan, siapa yang menyuruh kalian ke sini? Tidak ada yang menyuruh kami ke sini. Kamu ingin memeras kami, kan? Ku beritahu padamu, aku punya penolong. Bahkan jika aku ditangkap oleh polisi, aku bisa bebas dalam waktu sehari. Meskipun kakak Ivan bingung, tapi ia memikirkan orang yang ada di baliknya. Ia masih bersikeras. Aku adalah orang dari Tuan Markus pemimpin di kota Asmenia. Tuan Markus? Markus pemimpin kelompok bawah tanah? Seketika Jensen memikirkan sebuah nama, ia pun mencibir dan berkata. Pas sekali. Aku juga kenal Tuan Markus. Sebelumnya anak buah Tuan Markus, kakak Hermawan siapalah itu hampir terkena hukuman pematahan kaki itu. Aku pikir hanya satu kasus itu saja, ternyata anak buah Tuan Markus memang tidak ada yang peduli. Kak, kamu kenal Tuan Markus? Wajah kakak Ivan langsung memucat. Ia tahu kalau pemuda ini bisa memanggil nama Markus, kemungkinan besar ia juga orang hebat. Sebenarnya kakak Ivan orang dari Tuan Markus, tapi ia tidak pantas jadi orang dari Tuan Markus. Sebenarnya ia sama dengan kakak Hermawan. Kakak Ivan, mungkinkah dia Jensen yang dikatakan oleh kakak Hermawan? Sebelumnya kakak Hermawan hampir terkena hukuman pematahan kaki itu? Salah satu anak buah kakak Ivan pun panik. Kakak Ivan menggigil ketakutan. Ia buru-buru menelepon. Kakak Hermawan, sepertinya aku dalam masalah. Ada orang bernama Jensen yang membuat masalah. Siapa dia sebenarnya? Sebelumnya ia mendengar Ibu Mai memanggil nama Jensen. Jadi, ia tahu nama Jensen. Dasar berandal jalanan, beraninya kamu membuat onar dengan saudara Tuan Markus. Sebelumnya kakiku hampir dihukum untuk dipatahkan, tapi kamu masih berani melabraknya. Suara di telepon itu hampir meraung-raung. Puk. Kakak Ivan dan lainnya berlutut dan menatap Jensen lagi dengan mengubah ekspresi mereka. Mereka benar-benar ketakutan. Kakak Jensen, kami tidak tahu kalau kamu ada orang yang hebat, tolong maafkan kami, maafkan kami. Bahkan kakak Hermawan hampir dipatahkan kakinya, apalagi mereka. Aku tanya padamu, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tanya Jensen. Tuan muda Jay Smith dari grup Smith. Dia memberikan kami 150.000 yuan untuk memberi pelajaran pada ibu dan anak ini. Kakak Jensen, ini benar-benar kesalahpahaman. Jika aku tahu kalau dia adalah ibu mertua kakak Jensen, aku tidak akan melakukan ini. Di mana Tuan muda Jay Smith sekarang? Jensen marah besar.
Kejadian sebelumnya belum terselesaikan, dan sekarang Jay Smith berulah lagi. Ia benar-benar berpikir kalau Jensen mudah sekali untuk diganggu. Klub Golf Silver Mountain. Ucap kakak Ivan buru-buru. Ketua Max, aku serahkan mereka padamu. Setelah Jensen berkata demikian kepada Ketua Max, ia memanggil Ibu Max dan lainnya untuk masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana.